Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para hadirin sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang suatu kebiasaan yang mungkin sering kalian alami atau jarang kalian alami, atau kalian tidak pernah mengalaminya sama sekali. Dan kebiasaan ini adalah overthinking. Overthinking ini terjadi ketika kita stuck atau terjebak dalam pikiran kita sendiri. Kita berpikir secara berlebihan dan kita memikirkan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan sedetail itu. Overthinking ini membuat kita terus berputar dalam lingkaran pikiran kita tanpa ujung dan tanpa henti. Hal ini membuat kita ragu untuk mengambil keputusan dan mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Namun pertanyaannya, apakah overthinking ini membantu dalam mencapai tujuan kita? Jawabannya tergantung. Bisa iya dan juga bisa tidak. Tapi dalam lingkungan sosial masyarakat, overthinking ini sudah dicap sebagai kebiasaan yang buruk karena menyita banyak sekali waktu dan juga tenaga. Seperti contohnya, mungkin saat kita overthinking, kita seharusnya sudah memulai langkah untuk mencapai tujuan kita, tapi kita masih ada di titik yang sama, di titik awal, karena kita tidak melakukan satu hal pun untuk mencapai tujuan kita karena overthinking itu sendiri. Nah, menurut survei dari Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental ini dialami oleh para remaja berusia 10-17 tahun. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita karena semakin dewasa, tantangan semakin banyak dan juga semakin sulit. Maka dari itu, mari kita stop overthinking dan fokus kepada mimpi kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, kenali pola overthinking kamu. Pola overthinking ini sederhananya, kapan sih overthinking ini dimulai? Apakah sebelum melakukan sesuatu, atau saat melakukan sesuatu, atau setelah melakukan sesuatu? Nah, kalau kita sudah tahu pola overthinking kita ini seperti apa, maka kita akan dengan mudah mengontrol overthinking kita. Lalu yang kedua, berbicara dengan diri sendiri. Kita harus mengenal diri sendiri dan berbicaralah pada diri kita. Apakah overthinking ini membantu kita atau tidak? Setelah kita tahu akan hal itu, maka kita akan lebih mudah juga untuk mengontrol overthinking yang kita alami. Nah, lalu yang ketiga, fokus kepada langkah yang kecil. Biasanya orang-orang ragu karena mimpi mereka besar, sehingga mereka beranggapan bahwa mimpi besar ini itu perlu langkah yang besar juga. Padahal tidak juga seperti itu. Langkah kecil bisa berdampak besar dan langkah kecil bisa mendekatkan kita kepada tujuan kita sehingga tujuan kita akan tercapai. Lalu yang keempat, jangan takut untuk gagal. Takut untuk gagal itu termasuk ke dalam proses dari kesuksesan. Jadi jangan takut untuk gagal ya. Nah, yang kelima, visualisasikan kesuksesanmu. Ini merupakan bagian yang paling menyenangkan karena daripada kita memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kita lebih baik memikirkan kemungkinan yang paling paling menyenangkan, paling keren yang bisa terjadi pada diri kita. Dan hal ini juga dapat memotivasi diri kita untuk bisa terus mencapai tujuan kita sendiri. Nah, itu dia hadirin sekalian. Mari kita berfokus, jangan overthinking terus karena teori tanpa aksi hanyalah halusinasi, dan ingat bahwa tindakan itu adalah kunci. Semoga kita dapat mencapai mimpi kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Romi Zaki Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.